Legenda Pangeran Cisadane. Pada saat itu, di tengah zaman yang dipenuhi ketakutan, Tangerang tetap menjadi kota yang dijelajahi oleh sungai yang membelahnya. Aliran air yang dimulai dari pegunungan Bogor tetap terjaga kejernihannya. Namun sungai tersebut dikenal sebagai tempat yang berbahaya, dikuasai oleh sekawanan buaya yang melintas di sana. Di antara mereka, ada satu yang disebut sebagai Ratu Siluman Buaya yang menakutkan. Ratu Siluman Buaya yang berwujud jin berkepala buaya seringkali mengganggu penduduk sekitar sungai. Tak peduli apakah mereka penduduk lama atau baru, siapapun bisa menjadi targetnya, terutama jika perilaku mereka dianggap kurang sopan atau merusak lingkungan. Tindakan manusia yang merusak ekosistem sungai Cisadane membuat Ratu Siluman Buaya semakin tidak sabar dan merasa terusik. Karena itu setiap orang yang beraktivitas di sekitar sungai harus berhati-hati, termasuk mandi, mencuci, atau memancing di tepi sungai. Pada suatu hari, terjadi kejadian mengerikan di mana seorang lelaki tampan bernama Sarif menghilang secara misterius saat sedang memancing di tepi sungai. Sarif adalah putra dari Pak Sanusi, seorang kepala dusun yang terhormat. Meskipun warga telah berusaha mencarinya dengan tekun, menyusuri setiap jengkal tepi sungai, namun tidak satupun jejak Sarif ditemukan. Ia seolah lenyap begitu saja, tanpa jejak yang tersisa. Pencarian pun akhirnya dihentikan dengan dugaan bahwa Sarif telah menjadi bangsa Ratu Siluman Buaya. Setelah kejadian itu, suasana teror dan ketakutan terus menghantui warga. Mereka hidup dalam kengerian yang konstan, merasa gelisah dan tertekan oleh ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Kenapa ini harus terjadi pada kami? Apa yang telah kami lakukan hingga harus menderita musibah seperti ini? Setiap langkah kami terasa dihantui oleh ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Kami hidup dalam keadaan yang sangat mencekam. Keluh warga yang dilanda kecemasan akan teror Ratu Siluman Buaya. Selama 5 tahun berlalu, desa di sekitar tepian sungai yang terus dihantui oleh ketakutan dan kegelisahan akan kehadiran Ratu Siluman Buaya. Namun, kabar tentang keberadaan makhluk itu akhirnya sampai kepada seseorang pemuda yang memiliki sifat baik dan kekuatan luar biasa. Pemuda itu memiliki aura kesatria yang mengagumkan dengan kain ungu terikat di kepalanya. Namanya adalah Abi. Maaf Pak, saya ingin memastikan kabar yang beredar dari orang-orang tentang kejadian yang meresahkan warga di sini. Tanya Abi kepada salah seorang penduduk. Benar Mas, di sungai ini banyak buaya, termasuk yang namanya Ratu Siluman. Dia selalu bikin ulah, bikin warga resah. Ada urusan apa Mas? Aku hanya ingin memastikan informasi itu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kebetulan kepala dusun di sini. Namaku Sanusi. Kalau boleh tahu, kamu siapa? Aku berasal dari desa seberang, sekitar 5 desa dari sini. Namaku Abi. Lalu apa yang Kisanat lakukan? Apakah Kisanat bisa memberikan bantuan? Pak Sanusi bertanya dengan harapan agar seseorang bisa membantu menyelesaikan masalah di desa mereka. Sudah bertahun-tahun desa kami dilanda masalah yang tak kunjung usai. Banyak warga yang hilang tanpa jejak, termasuk anak saya Sarif. Dia menghilang saat sedang memancing di sungai. Sebelum kejadian itu, ada yang melihat Sarip bersama seorang perempuan dengan pakaian yang lusuh. Insya Allah Pak, kita akan berusaha bersama dan mendoakan agar masalah di desa ini segera teratasi. Semoga warga bisa hidup dengan damai dan tentram kembali. Jawab Abi dengan rendah hati, namun penuh keyakinan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Abi langsung menuju ke tepian sungai setelah mendengar cerita dari Pak Sanusi tadi. Di sana tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang perempuan cantik dan ayu yang duduk sendirian dengan wajah sedih di pinggiran sungai. Pakaian perempuan itu sangat lusuh, menimbulkan rasa iba dalam diri Abi. Namun, tanpa ia ketahui, perempuan itu adalah jelmaan Ratu Siluman Buaya yang telah mengubah dirinya menjadi sosok perempuan setelah mengetahui kedatangan Abi yang akan membantu warga. Meskipun merasakan aura yang berbeda dari perempuan itu, Abi pura-pura tidak menyadari identitas sebenarnya dan malah memutuskan untuk mengikuti permainan yang dilakukan oleh perempuan tersebut
karena ia sudah mengetahui tentang perempuan tersebut dari cerita Pak Sanusi. Mohon maaf, saya melihat Anda duduk sendirian di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya baru saja kehilangan orang yang saya sangat sayangi. Anak saya. Apa yang terjadi sesuatu pada anak Anda? Anak saya tenggelam saat bermain di tepi sungai ini. Apakah jasad anak Anda sudah ditemukan? Belum. Bisakah Anda membantu saya menemukan jasad anak saya yang tenggelam di dasar sungai ini? Dengan hati-hati, Abi menghadapi siluman itu. Terus memikirkan strategi untuk mengungkapkan tempat persembunyiannya. Namun, perempuan itu terus membujuk Abi agar menyelam ke dasar sungai. Meskipun ragu, Abi akhirnya menyelam, didorong oleh rasa percaya yang menguatkan dirinya. Tiba-tiba, Abi kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya tergeletak lemas di suatu tempat di dasar sungai. Di mana aku? Dengan skala kekuatan yang ia miliki, Abi bangkit dari tidurnya. Namun terkejutnya, ia menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah penjara di dalam gua. Lebih mengejutkan lagi, dinding-dinding gua itu dipenuhi dengan harta benda yang tak ternilai. Permata, emas, intan, dan pakaian-pakaian indah bersinar berkilauan oleh cahaya obor yang melekat di dinding gua. Namun kekayaan di sekelilingnya tidak bisa mengalihkan perhatian Abi dari kenyataan bahwa ia tidak sendirian dalam penjara ini. Di sana ia melihat Sarif dan beberapa orang lainnya yang juga menjadi korban siluman buaya. Kalian siapa? Maaf, seharusnya kami yang bertanya seperti itu. Siapa kamu? Aku Abi. Aku datang ke sini dengan maksud menolong warga desa yang sedang kesusahan. Kalian pasti adalah korban-korban yang hilang di tepi sungai. Ya, betul. Kami adalah korban yang kawan oleh Ratu Siluman. Dia akan menggunakan kami sebagai tumbal pada malam Jumat Kliwon untuk mempertahankan kekuatannya. Kami sangat ingin keluar dari sini. Bisakah kamu membantu kami? Saya datang ke sini untuk menolong kalian. Saya sengaja jatuh ke dalam perangkap siluman itu agar bisa menemukan tempat persembunyiannya. Semua ini saya lakukan setelah mendengar cerita dari warga, termasuk Pak Sanusi, kepala dusun. Apakah itu Pak Sanusi? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Dan jika tidak salah, kamu adalah Sarip, bukan? Putra Pak Sanusi yang hilang beberapa tahun lalu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu juga tersesat seperti kami karena ingin menolong seseorang? Ya, hampir sama seperti kalian. Namun, saya datang ke sini dengan sengaja. Saat mereka berbicara, langkah-langkah kaki terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah sosok perempuan anggun muncul, mengenakan kebaya indah. Senyum terukir di wajahnya saat Abi menatapnya. Dengan malu-malu, perempuan itu bertanya kepada Abi, "Akang, maukah engkau menemaniku berkeliling?" Dengan lesung pipi dan wajah yang kemerah-merahan, perempuan itu mengulurkan tangannya kepada Abi. Belum sempat Abi menjawab, Ratu Siluman Buaya langsung menariknya. Abi terpaksa ikut serta dengan Ratu Siluman Buaya. Sambil berjalan mengelilingi gua, Abi menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kerajaan yang ada di dalam gua tersebut. Ratu Siluman Buaya terlihat tertarik pada Abi. Dengan senang hati menjawab semua pertanyaannya. Mereka membicarakan berbagai hal, mulai dari identitas Ratu Buaya hingga sejarah gua tersebut. Begini Abi, sebenarnya ini bukanlah sebuah gua biasa, melainkan kerajaan saya. Saya adalah ratu di sini, dan kerajaan ini merupakan alam gaib yang berhubungan langsung dengan dunia nyata. Namun hanya saya yang memiliki kuasa yang mengundang orang yang saya inginkan untuk masuk. Abi mendapat informasi yang dia butuhkan sedikit demi sedikit sambil sibuk mendengarkan jawaban dari Ratu Buaya. Sementara itu, di dalam benaknya, Abi merencanakan cara untuk membebaskan para tawanan. Kemudian dengan tiba-tiba ia bertanya, "Kalau bisa masuk, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kerajaan indahmu ini?" Jujur, aku sangat kagum dengan keindahannya. Dengan wajah yang tersipu-sipu dan senyum manis yang berkah, Ratu Buaya menjawab pertanyaan Abi. Namun, Abi tahu bahwa ia hanyalah bagian dari taktiknya untuk menjalankan misi utamanya, membebaskan para tawanan Ratu Buaya di gua tersebut. Sebenarnya mudah untuk keluar dari gua ini. Kamu hanya perlu menyusuri jalan sampai ke ujung istanaku ini, sedikit menunduk karena ada banyak jin yang berkuasa, namun sedikit jahil di sepanjang jalan.
Jika kamu menghormati mereka, jalanmu akan terbuka untuk keluar dari sini. Mudah bukan? Setelah mengamati situasi di Gua Ratu Buaya dengan teliti, Abi mulai merencanakan strategi untuk membebaskan semua tawanan yang ditahan oleh Ratu Siluman Buaya. Dia terus memperhatikan setiap gerak-gerik Ratu Buaya, mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Akhirnya, Abi menemukan kesempatan yang tepat saat purnama tiba. Dia mengetahui bahwa pada saat itu Ratu Siluman Buaya akan melakukan ritualnya. Selama berada di gua, perempuan itu selalu berada di samping Abi dan menceritakan rencananya. Abi pun menyadari bahwa Ratu Siluman Buaya memiliki sebuah mustika sebagai kekuatan lain yang dapat membuatnya hidup abadi selain dari tumbal-tumbal para tawanan. Dengan hati-hati, Abi merencanakan untuk membebaskan para tawanan dan mengambil mustika tersebut dengan harapan dapat mengakhiri kekuasaan Ratu Siluman Buaya dan menghancurkan kerajaannya untuk selamanya. Saat bulan purnama tiba, Ratu Siluman Buaya kembali melakukan ritualnya. Dengan hati-hati, Abi berhasil mengambil mustika milik Ratu Siluman Buaya tersebut. Bersama para tawanan lain, mereka menyusuri jalan hingga ke ujung gua sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada jin penghuni gua seperti yang dikatakan Ratu Buaya. Abi dan para tawanan berhasil keluar dari gua siluman tersebut. Masyarakat desa di tepian sungai Cisadane menyambut mereka dengan gembira karena Abi telah membebaskan para warga yang telah lama menghilang di sungai tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Abi memberikan pesan kepada warga di sekitar sungai Cisadane. Jagalah selalu kelestarian sungai ini, karena sungai ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Abi dengan harap pesannya akan diingat dan dijalankan oleh semua orang. Setelah kejadian itu, keresahan warga akibat kehadiran Ratu Siluman Buaya sirna. Abi telah berhasil mengambil mustika sakti yang membuat Ratu Siluman Buaya dan kerajaannya kekal. Sekarang, semua itu telah lenyap. Ratu Siluman Buaya dan kerajaannya telah mati, dan warga dapat hidup dengan tenang tanpa bayangan kehadiran siluman itu. Sebagai tanda terima kasih dari warga, Abi diberi julukan Pendekar Cisadane. Dia dianggap sebagai lelaki pemberani yang mampu menghadapi dan mengalahkan Ratu Siluman Buaya. Suasana desa pun kembali tenang seperti sedia kala, tanpa adanya teror yang menghantui warga di pesisir sungai Cisadane. Menurut cerita, sisa-sisa benteng Ratu Siluman Buaya masih terlihat di sekitar sungai Cisadane. Saat sungai surut pada musim kemarau, ada yang mengatakan bahwa ada formasi batu di tengah sungai yang menyerupai benteng, menjadi saksi bisu dari peristiwa dahulu yang melibatkan Pendekar Cisadane dan Ratu Siluman Buaya. Nah, itulah cerita Pendekar Cisadane. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.